Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dimanapun jenengan berada, yang masih ingin punya cita-cita untuk menjadi petani porang, pembudidaya porang, dan usaha porang, banyak alternatif dan banyak jalan untuk menuju ke sono. Kesono iki ning ndi yo? Ya kesono iki ya ke arah yang lebih baik di masa depan. Dengan seiringnya waktu lur, dengan kecerdasan masing-masing, wong kepepet biasanya malih pinter. Ada yang menggunakan bibit umbi, ada yang menggunakan bibit katak berbagai ukuran, dan ada juga yang menggunakan bibit spora. Bahkan ada yang bikin stek daun, stek pucuk, stek batang maupun stek umbi untuk mendapatkan bibit berkelanjutan. Dan kali ini kita hadir siap meluncur bersama Wonogiri, bibit spora bunga, dan jauh lur, Papua Merauke lur. Besok ke Papua dan Jawa Tengah lur. Moga berkah. Dan spora bunga sudah terbang ke Sabang sampai Merauke. Jadi berjajar pulau dari Miagas sampai Pulau Rote. Itu senusantara ini hampir semuanya sudah mulai tanam porang. Dan biasanya kalau luar Jawa yang jarak jauh cenderung suka dengan bibit spora. Walaupun tetap bibit terbaik di bunga di katak, tetapi banyak yang cari alternatif dengan kesabaran dengan bunga spora. Bunga spora sudah dikirim sampai ke Merauke, Sabang, dan Sulawesi, luar Jawa termasuk Kalimantan, Sumatera, Bali, untuk mengembangkan porang. Dan bunga diambil yang tua lur, paling enggak diambil bulan 5, dan biarkan dia merah merona dan merah segar, dipandang juga sedap. Bunga yang merah kita pipil atau kita lepaskan dari batangnya atau dari pangkalnya yang bentuknya mirip jagung ini. Dan yang masih hijau biarkan menempel dulu dan biarkan dia merah. Jadi nggak bisa semuanya langsung dipipil atau dilepaskan dari pangkal batangnya ini. Biarkan dulu khusus yang merah saja. Kenapa diambil yang merah? Karena yang merah itu sudah matang, dan antara kulit merahnya itu dengan bijinya itu ada spasi macam lendir gitu, dan lendir itu gatal, dan kulitnya pun kalau sudah merah itu empuk dan gampang hancur. Jadi untuk kulitnya pun gampang mudah dihancurkan. Jadi untuk dulur-dulur bisa diambil bawa pulang misalnya beserta dengan batangnya, umbinya, atau dipotong atau dipotong 5 cm atau bersama pangkalnya. Jadi dibikin panjang-panjang, ada dengan tangkainya seperti ini. Kalau ini beserta tangkainya lur. Jadi kalau memang belum masih ada yang hijau, berarti cuma di pipil yang merah atau yang kuning jelang merah saja. Yang masih hijau ataupun kekuningan belum. Setelah dipipil
diremas-remas juga bisa. Atau kalau ini saya pakai sepatu boot atau sepatu gluk dan sambil disiram air kita remukkan kulit luarnya. Kita hancurkan kulit luarnya sambil kita siram biar kenapa disiram, biar lendir yang dispasi antara kulit dan biji itu bisa lepas, dan itu memang gatal, untuk mengurangi rasa gatal itu ya, perlu kesabaran dan juga perlu hati-hati karena ini gatal. Kalau salah teknis malah nanti menimbulkan gatal atau semacam alergi gitu. Karena untuk kategori getah porang itu gatalnya sampai ke pori-pori daging bagian dalam. Dan kalau digaruk biasanya cenderung akan mengakibatkan mborok atau gudiken lur. Jadi porangi somarai gudiken seperti kena kutu kurap itu. Ini hati-hati agar semuanya hancur, khususnya untuk kulitnya. Kalau yang hijau diikutkan, biasanya hijau itu cenderung sulit, belum mau lepas dari dalam lepas antara kulit dengan biji, dan cenderung bijinya pun belum terlalu kuat karena masih muda seperti itu. Kalau sudah tua otomatis merah seperti ini pasti lebih cepat hancur untuk kulit yang sudah warna merah. Jadi harus ekstra. Setelah semuanya dianggap hancur dan rata, kemudian masukkan bak dan diisi air, yang mana nanti kulit-kulitnya itu akan mengambang di atas, dan biji yang memang berkualitas itu akan tenggelam. Dan memang ini masa sulit karena 1-2 pasti ada yang belum hancur, dan biasanya ada juga yang masih sulit untuk dilepaskan antara kulit dengan biji. Setelah itu kita pindah ke bak yang lain dan kita isi air dan dipindah begitu. Dan airnya kita buang yang kemambang, dan yang tenggelam airnya kita buang dengan sampai airnya berwarna bersih atau airnya terlihat bersih. Dan ini perlu hati-hati, dan ini biasanya juga gatal karena saya sendiri nggak terlalu sabar pakai sarung tangan. Ini tanpa sarung tangan, tapi nanti habis ini harus dicuci dengan bersih. Kalau memang masih gatal, bisa air garam dicampur dengan air matang, bukan air mineral beli, tapi air yang digodok itu. Setelah itu nanti direndam dengan air garam dan sampai terasa gatal celkit-celkitnya berkurang. Setelah seperti itu cuci dengan sabun bersih dan dilap anduk kering. Setelah itu direndam air garam lagi kalau memang masih ada rasa gatal. Begitu seterusnya. Karena untuk penawar rasa gatal itu memang
Dan ini dilakukan dibilimbang, isi air lagi sampai airnya sampai nanti bibitnya mengumpul di bawah dan terlihat bersih airnya. Begitu terus menerus, dan kalau ada 1-2 yang belum pecah bisa dipelocoti pakai tangan biasa. Dan hal semacam ini bisa dilakukan, nanti hasil akhirnya akan seperti kopi yang sudah bersih itu. Dan ini dalam meremas juga harus hati-hati karena nanti bisa juga hancur untuk calon bibitnya itu atau bijinya itu. Jadi untuk dulur-dulur, cara seperti ini tidak untuk ditiru, tapi paling tidak memberikan informasi penjenengan bahwasanya salah satu proses untuk pembikinan bibit khususnya dari spora memang seperti ini. Dan perlu diketahui juga dan ini hasil akhirnya, tetap masih kita siram biar nanti enggak ayit atau enggak lendirnya itu hilang. Kalau kurang bersih nanti lendirnya enggak hilang, itu cenderung nanti akan kumpul lagi atau kempel jadi satu seperti itu, nggak bisa sendiri-sendiri. Dan setelah seperti ini jangan dijemur matahari, tetapi diangin-anginkan sudah cukup. Jadi diangin-anginkan, nanti disimpan di tempat yang tidak kena sinar matahari langsung dan tidak terlalu lembab, dengan suhu kalau bisa ya sekitar 25 sampai 30 derajat lah. Yang penting umbi tetap terjaga dengan baik. Ini hasil yang kita dapatkan, sudah bebas kulit dan lendir, tetapi juga masih 1-2 masih ada yang bersama kulitnya. Dan yang ini kita tunggu sampai nanti matang lagi, dan nanti untuk tahap kedua. Dan dari bunga pun bisa mencapai bobot ini kalau dalam waktu yang lama, 5 tahun 6 tahun bisa mencapai 7 kilo. Ini 7 kilo sampai 9 kilo ini dulu juga tanaman dari umbi dari bunga spora, tapi usianya sangat lama karena spora juga kecil. Itu 6 tahun sudah bisa mencapai itu. Dan usahakan yang merah-merah seperti ini. Jadi untuk dulur-dulur, informasi ini semoga bermanfaat, dan kalau memang bermanfaat ya silahkan di like dan mengisi kolom komen tanda seduluran. Kalau kurang suka ya di skip saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.